warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang prinsip-prinsip desain grafis kan ya. Nah, prinsip desain grafis itu ada berapa sih? 5. Apa saja ya? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Apa? Keseimbangan, Ya, kesatuan, ya. ritme, Terus? penekanan, sama proporsi. Nah, betul sekali. Jadi, prinsip desain grafis ada 5, yaitu keseimbangan, kesatuan, ritme, penekanan, dan proporsi gitu ya. Oh ya, yang tugas kemarin itu sudah Ibu cek, sudah Ibu nilai, nanti Ibu sudah Ibu bawa ke meja Ibu ini. Terus nanti Ibu panggil satu-satu ya untuk dibagikan, atau enggak nanti bisa ke ruang kelasnya, maju ke ruangan Ibu, maju ke meja Ibu, nanti bagikan satu-satu gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur desain grafis. Ada yang tahu nggak sih unsur-unsur desain grafis itu apa aja? Belum tahu, Bu. Oh ya, masih belum. Ibu juga belum menjelaskannya. Nah, unsur-unsur desain grafis ini memiliki 2 unsur. Yang pertama adalah unsur konseptual dan unsur visual. Nah, jadi di dalam desain grafis itu pasti mempunyai unsur-unsur. Kalau kemarin kan prinsip-prinsip itu, sekarang unsur-unsur. Jadi unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam desain grafis ya. Unsur konseptual ini yang pertama adalah titik. Nah, titik ini menandakan posisi dari nanti langkah awal ya. Jadi ini langkah awal dalam mendesain. Nah, titik tidak memiliki panjang dan tidak memakan area atau ruang. Titik adalah awal dan akhir dari suatu garis. Titik juga dapat ditemui ketika 2 garis saling bersilangan. Nah, 2 garis bersilangan ini maksudnya kalau kalian mau mendesain sesuatu, yang kalian lakukan pertama kali adalah mencari titik tengah dari layout tersebut. Nah, bagaimana caranya mencari titik tersebut? Kan titik sudah dijelaskan adalah dapat ditemui ketika 2 garis bersilangan gitu ya, bersilangan ini. Jadi tengah-tengahnya itu adalah titik itu. Terus bagaimana sih caranya mengambil titik tersebut, titik tengah-tengah pas dari layout tersebut? Nah, caranya adalah kalau kalian mau mendesain itu kan pasti kalian langsung muncul layout. Nah, di dalam tampilan seperti di Photoshop itu atau CorelDRAW sama saja, itu dalam layar kalian, layar laptop atau komputer kalian, itu pasti di bagian kiri, sebelah kiri sendiri sama bagian atas itu pasti ada seperti penggaris. Jadi dia ada garisnya juga, ada angkanya juga. Jadi gini ya, nanti tambahannya itu seperti ini. Nah, bagaimana sih caranya kalian untuk mengambil titik tengahnya tersebut? Nah, kalian bisa bisa melihat di tool yang di atas gitu ya. Di bawahnya tulisan Photoshop itu ada tool gitu. Jadi bisa kalian lihat di situ ada size gitu. Nah, di size itu semua ukuran, semua layout itu pasti mempunyai ukuran. Nah, Ibu mengambil contoh ukuran 21 kali 15 cm. Nah, jadi layout tersebut memiliki ukuran 21 cm dikali 15 cm. Nah, untuk mengambil tersebut kan 21 cm itu kan pasti tingginya kan, nah lebarnya itu 15 cm. Nah, untuk mengambilnya tersebut
Kalian coba lihat 21 itu kalian bagi menjadi 2, kan 10,5. Nah nanti setelah kalian mengetahui hasilnya dibagi 2 itu, terus kalian kembali lagi ke layoutnya itu. Nanti yang ada yang ada penggarisnya itu sebenarnya ada garisnya loh. Coba kalian langsung tekan terus kalian tarik, itu pasti muncul garis. Nah nanti garisnya itu setelah kalian tekan, kalian klik, terus kalian tekan, terus kalian geser ke kanan, terus kalian lihat yang penggaris yang di atas itu, kalian lihat harus dipaskan ke 10,5. Jadi di itu ya, dipaskan sampai ke 10,5. Nah nanti itu berarti sudah di tengah-tengah kalau sudah mencapai 10,5. Nah untuk yang di atas itu, untuk yang ukuran lebarnya itu kalian bagi ya, kalian bagi, tadi kan 15 cm. Nah 15 cm itu kalian bagi 2 kan 7,5. Jadi nanti 7,5 nanti kalian bagi ya, 15 itu kalian bagi 2 kan 7,5. Terus penggaris yang di atas itu kalian tarik lagi seperti yang awal, kalian klik terus kalian tarik dan ditarik ke bawah gitu, ke bawah, dan kalian lihat di penggaris yang sebelah kiri itu harus mencapai sampai ke angka 7,5. Nanti kalau sudah di angka 7,5 sudah kalian paskan, itu udah ada garisnya dan bisa terbagi menjadi 4 bagian. Nah di tengah-tengah antara garis yang sebelah kiri dan garis yang sebelah atas, setelah kalian tarik sama-sama, kalian tarik yang di atas ke bawah, yang dari kiri ke kanan, itu akan membentuk begini ya, membentuk 4 bagian gitu. Nah di tengah-tengahnya pas itu ada titik, nanti bisa kalian beri titik ya, bisa kalian beri titik. Nah itu adalah titik dari awal dari mendesain suatu poster gitu contohnya. Nah begitu ya, jadi kalau kalian awal dari mendesain itu harus memberi titik dahulu. Nah kemudian unsur konseptual yang kedua adalah garis. Ketika titik bergerak, medan yang dilaluinya menjadi garis. Garis memiliki panjang namun tidak memiliki lebar. Garis memiliki posisi dan arah. Pada hakikatnya garis dibentuk oleh titik dan dapat membentuk bidang. Jadi garis itu adalah sekumpulan dari titik. Nah itu juga sudah Ibu jelaskan kan di awal pertemuan kita, itu yang elemen-elemen dari nirmana itu kan ada titik, ada garis, ada bidang. Nah sama seperti unsur dari desain grafis. Jadi garis itu sekumpulan dari titik-titik. Nah dia bisa memiliki arah. Nah yang seperti Ibu contohkan ini kan arahnya bisa ke atas, bisa ke bawah gitu. Jadi dia kan tegak gini, garisnya tegak. Jadi dia bisa dilihat dari atas maupun ke bawah. Nah garis ini bisa membentuk bidang. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu adalah garis, kalau garis ditumpuk-tumpuk itu dia akan membentuk satu bidang. Jadi contohnya itu seperti garis yang tegak itu ya, seperti yang belum datang ini, dan seperti di samping Ibu ini garis tegak. Nanti kalau seumpama diberi garis lagi yang di bawah gini, garis yang mendatar, dia akan membentuk huruf L gitu. Tapi nanti kalau kalian memberi garis lagi miring, dia akan membentuk suatu bidang, yaitu segitiga. Nah seperti itu. Jadi garis itu akan kalau ditumpuk-tumpuk, kalau dibentuk dia akan membentuk suatu bidang gitu ya. Nah yang ketiga adalah bidang atau plane. Bidang atau plane adalah medan atau garis pergerakan yang dihasilkan oleh suatu garis.
Bidang ini memiliki panjang dan lebar, namun tidak memiliki ruang atau tidak memiliki dimensi Z, hanya X dan Y saja. Bidang memiliki posisi dan arah. Nah, maksudnya di sini tuh memiliki dimensi Z, tidak memiliki dimensi Z. Nah, dimensi Z itu ibaratkan ruangnya. Kalau yang X itu garis X dan garis Y. Nah, begitu. Nah, contoh ibu ini kan ada bidang segitiga, lingkaran, dan persegi ya. Nah, mengapa mereka disebut dengan bidang? Karena mereka itu memiliki titik dan garis, dan mereka tuh memiliki beberapa garis sehingga beberapa garis yang berbeda sehingga membentuk satu bidang gitu. Nah, ini jadi tuh pergerakan dari garis ya, itu jadi bisa membentuk dari bidang. Nah, di sini tuh dia mengapa tidak memiliki ruang? Karena dia itu menutupi garisnya, itu menutupi dari sisi luarnya suatu bidang, jadi mereka tidak memiliki ruang. Nah, kalau memiliki ruang nanti kalian bisa belajar di matematika seperti kubus, balok, dia memiliki ruang gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah volume atau gempal. Nah, tadi kan juga sudah sudah dijelaskan gempal itu apa gitu di awal pertemuan kita. Nah, volume ini adalah bidang yang memiliki ruang, berbeda dengan bidang. Volume memiliki 3 dimensi lengkap, yaitu X, Y, dan Z. Dalam nirmana dwimatra, volume hanya bersifat ilusi dan bukan objek 3 dimensi yang sebenarnya. Mengapa bisa dikatakan seperti ini? Karena dalam desain grafis kan otomatis kita hanya menampilkan visualnya saja kan, bukan bentuk asli. Jadi kita tidak bisa mengetahui ruangnya itu seberapa sih, berapa senti, kita tidak bisa mengetahui. Karena apa? Dia hanya sebuah gambar gitu. Tapi dalam gambar yang dicontohkan ini dia memiliki volume. Kenapa? Karena dia lebih banyak memiliki garis atau titik-titik gitu. Jadi dia seperti tadi kan segitiga kan, hanya segitiga gini saja kan, hanya segitiga. Nah, di situ bisa memiliki ruang karena dia memiliki garis-garis lagi. Jadi dia tuh kalau digeser itu bisa terbentuk segitiga dan memiliki tekstur gitu, seperti lancip gitu. Nah, ini yang kedua kan lingkaran tadi yang pertama ya. Jadi yang pertama kan lingkaran. Nah, di volume ini dia seperti tabung ya, mohon maaf ya, itu salah, seperti tabung. Nah, dia bisa memiliki volume karena di situ dia juga mempunyai titik dan garis gitu. Sama halnya seperti kubus tadi, dia bisa menjadi balok karena dia memiliki garis-garis lagi. Nah, bersifat ilusi ya, tadi udah Ibu jelaskan. Terus yang berikutnya adalah unsur dari desain grafis yang visual. Tadi kan awalnya kan sudah Ibu sebutkan kan, unsur desain grafis itu ada 2, unsur konseptual dan unsur visual. Nah, yang konseptual tadi sudah Ibu jelaskan ada 3. Terus ini adalah unsur visualnya, yaitu yang pertama adalah bentuk atau shape. Bentuk ini adalah sesuatu yang kita lihat dan dapat diterima oleh persepsi kita menyerupai sesuatu disebut bentuk. Bentuk biasanya hanya berupa bidang geometri saja, seperti bujur sangkar, lingkaran, garis menyilang, dan lain-lain. Pada wujud murninya, bentuk belum memiliki makna atau tidak dijadikan simbol untuk suatu hal. Jadi ini maksudnya bentuk ini kan contohnya kan seperti bujur sangkar, lingkaran, garis menyilang, dan lain-lain. Hanya seperti
garis yang digeser itu akan menimbulkan suatu bentuk. Nah ya seperti itu bentuk itu, jadi seperti bentuk lingkaran atau garis menyilang gitu, menyilang seperti X gitu ya, menyilang. Jadi kan kayak aslinya tuh garisnya tuh begini, terus kalau digeser tuh kan jadinya menyilang. Nah itu menjadi sebuah bentuk. Nah seperti itu. Terus yang berikutnya adalah ukuran. Nah ukuran ini adalah semua bentuk atau unsur lain yang memiliki ukuran. Ukuran tersebut relatif terhadap ruang yang ditempati dan konteks di sekitarnya. Bentuk dianggap besar jika memakan banyak ruang pada media gambarnya. Bentuk juga dapat menjadi besar jika dideretkan dengan bentuk lain yang lebih kecil. Nah, ukuran ini maksudnya tuh kalau kalian memasukkan gambar gitu ya, gambar itu sebenarnya bisa diatur, ukurannya itu bisa diatur, bisa lebih besar berapa senti, bisa diperkecil gitu. Jadi kalau suatu gambar yang kalian masukkan itu besar, terus kalau ya belum terlalu besar gitu ya, terus kalau kalian sandingkan dengan gambar yang lebih kecil, jadi dia gambar yang pertama akan memiliki ukuran yang lebih besar daripada gambar yang kedua. Karena apa? Mereka ukurannya berbeda gitu. Namun kalau gambar kedua kalian ganti gambar yang lebih besar, nah gambar yang pertama dia akan memiliki ukuran yang lebih kecil. Yang dilihatnya akan memiliki ukuran yang lebih kecil karena sampingnya adalah ukuran yang lebih besar gitu. Jadi ukuran itu seperti ukuran teks itu juga bisa diatur, gambar juga gitu. Jadi kalau kalian mendesain sesuatu, kalian harus memperhatikan ukurannya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar kan nanti orang bingung bacanya gitu. Kalau terlalu kecil, orang tidak akan bisa melihatnya gitu. Jadi kalian harus melihat gimana sih kalian menaruh gambar atau tulisan tersebut bisa terlihat lebih jelas atau ukurannya itu sesuai dengan pandangan mata seseorang gitu. Terus yang berikutnya adalah warna. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan pada pertemuan pertama warna itu apa gitu. Nah, Ibu jelaskan lagi, warna adalah pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen tertentu. Sebuah benda berwarna merah karena benda tersebut memiliki pigmen yang memantulkan warna merah yang menyerap gelombang warna lainnya. Warna yang dimaksud di sini adalah termasuk warna yang sebetulnya bukan warna seperti abu-abu, hitam, dan putih. Kenapa? Karena warna di sini tuh kan pantulan cahaya gitu. Kalau abu-abu, hitam, dan putih itu dia bukan pantulan. Jadi warna tersebut itu warna abu-abu, hitam, dan putih itu warna netral. Sedangkan warna yang Ibu sebutkan di sini adalah warna yang umumnya gitu. Ada warna coklat, oranye, merah muda, terus warna-warna lainnya hijau, kuning gitu. Nah dia kan sangat terlihat, dia itu bisa memantulkan. Jadi kalau coba deh kalau contohnya itu seperti kalian kalau mau foto gitu ya, kalau kalian mau foto, kalau cahayanya itu menembus seperti gorden yang berwarna biru. Nah cahaya dalam foto tersebut dia akan tampak kebiru-biruan. Karena apa? Dia dapat pantulan cahaya dari gorden tersebut yang berwarna biru. Nah sama halnya seperti itu, warna itu sebuah benda dapat berwarna merah karena dia mendapatkan pantulan cahaya yang berwarna merah gitu. Jadi pantulan dari benda lain yang berwarna merah begitu ya. Terus tersebut ya yang tadi tuh sudah disebutkan unsur-unsur dari desain grafis, yaitu ada unsur konseptual dan unsur visual. Nah tadi yang konseptual kan ada 3, terus yang visual ada 3 juga. Nah kalian setelah Ibu jelaskan tadi, ada yang masih ingat gak unsur konseptual itu ada berapa? Ada 3.
Apa saja? Garis, Terus? bidang, dan volume. Nah, betul. Terus kalau yang disuruh visual? Bentuk, Betul. Terus? ukuran, Ya. dan warna. Nah, ada 3 ya. Jadi masing-masing unsur tersebut ada 3 contohnya gitu ya. Di unsur konseptual ada 3 unsur, unsur visual juga ada 3 unsur. Jadi dalam unsur desain grafis memiliki 6 unsur ya. Ada 6 unsur dalam desain grafis. Nah, setelah kalian mempelajari yang ibu sudah sampaikan tadi, ibu akan memberi tugas lagi supaya kalian bisa lebih memahami tentang unsur desain grafis. Nah, tugasnya adalah kalian mencari contoh dari masing-masing unsur desain grafis. Jadi tadi kan unsur desain grafis kan ada 2, konseptual dan visual. Nah, masing-masing ada 3 unsur kan. Nah, kalian cari contohnya di internet. Itu masing-masing unsur itu contohnya seperti apa sih gitu ya. Jadi nanti tugasnya bisa dikumpulkan lagi ke meja guru ibu. Nanti bisa nanti ibu kembalikan lagi minggu depannya lagi ya. Kalau enggak besoknya deh. Kalau ibu lagi tidak banyak pekerjaan, kalau bisa selesai cepat langsung ibu kembalikan gitu ya. Entah hari Rabu, entah hari Jumat gitu ya. Sekarang masih hari Senin kan. Jadi bisalah itu kalian nanti pelajari lagi gitu kalau ada yang salah gitu ya. Kalau begitu, oh iya, ketua kelasnya silahkan maju untuk mengambil hasil pekerjaan kalian kemarin ya. Iya, Bu. Nah, ya sudah. Kalau begitu, ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.